duga kontak erat dengan kasus COVID yang positif. Setelah Puskesmas melakukan wawancara dan penyelidikan epidemiologi bahwa Bapak Ibu semuanya perlu dilakukan screening, maka Puskesmas akan melakukan screening. Screening yang dilakukan oleh Puskesmas saat ini adalah ada dua cara. Pertama, menggunakan rapid test antibody, di mana Bapak Ibu semuanya setelah dilakukan pemberian informasi dan edukasi terkait ini, maka akan dilakukan pengambilan darah. Pengambilan darah bisa dilakukan dari darah kapiler Bapak Ibu semuanya. Kemudian petugas Puskesmas juga bisa melakukan pengambilan darah dari ujung jari Bapak Ibu semuanya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan rapid test antibody. Cara yang lain adalah dengan melakukan swab pada tenggorok maupun pangkal hidung. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan menggunakan PCR. Ini yang dilakukan oleh Puskesmas dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian setelah nanti ada hasilnya, maka akan diberikan informasi apakah hasil Bapak Ibu semuanya positif atau negatif. Untuk yang melakukan tes antibodi apabila positif maupun PCR yang positif, maka apabila tidak ada tanda dan gejala sakit berat maupun sedang, maka dianjurkan untuk melakukan isolasi diri di rumah. Kemudian Puskesmas bersama rumah sakit setempat juga akan membantu memberikan edukasi, informasi, dan monitor apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya melalui pemanfaatan handphone melalui online. Puskesmas saat ini dan semuanya kita tahu bahwa pemanfaatan dan penggunaan alat pelindung diri sangat terbatas. Maka seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di Puskesmas, jangan lupa untuk terus menggunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar, dengan segala keterbatasan yang ada. Maka dengan memanfaatkan dan menggunakan alat pelindung diri yang tepat guna, kita semuanya akan bisa menghemat, tetapi tetap terlindung dari risiko terpapar COVID ini. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang ada di Puskesmas, dalam situasi pandemi saat ini juga Puskesmas sudah dilakukan pelatihan yang dilakukan melalui online dan sudah menjalankan prinsip-prinsip pencegahan, kemudian screening, dan juga mengatasi apa yang harus dilakukan setelah hasil screening itu diketahui. Dan dalam situasi pandemi saat ini, Puskesmas menjadi bagian dari proses layanan yang sangat penting karena peran yang dilakukan oleh Puskesmas dari mulai mencegah, melakukan screening, sampai memberikan respon. Pada saat ini seluruh Puskesmas di Indonesia sudah dilakukan pelatihan lewat online dan sudah melaksanakan aktivitas ini dengan baik. Demikian pesan-pesan yang bisa saya sampaikan, dan ada beberapa hal yang perlu saya tekankan lagi untuk seluruh petugas maupun masyarakat. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, jaga jarak aman antara 1 sampai 2 meter. Kemudian jangan lupa lakukan etika batuk dan bersin dengan benar. Apabila Bapak Ibu menggunakan masker, maka cukup. Tetapi apabila tidak, maka gunakan tisu pribadi atau sarung tangan atau menggunakan sapu tangan pribadi. Tetapi apabila tidak menggunakan pada saat itu, tutup hidung dan mulut dengan bagian siku bagian dalam, atau apabila menggunakan baju lengan panjang bisa menggunakan bagian dari baju lengan panjang atau lengan pendek dengan menggunakan siku bagian dalam. Yang berikutnya, selalu gunakan masker
apabila berada di tempat umum. Kemudian lakukan seluruh aktivitas apabila bisa dilakukan di rumah dengan melakukan aktivitas di rumah dan tetap produktif berada di rumah. Berikutnya adalah lakukan semuanya dengan penuh kedisiplinan. Jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa, salam tangguh. Sekian, terima kasih.